Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 233 ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Selasa 1 September 2020 dari kitab Injil Lukas Pasal 5 ayat 11 mengatakan, "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Di padarat nasidama akka parawi, itadikomma saluhut nai mangihut tot Yesus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, respons Petrus yang spontan dan jujur mau mengesampingkan miliknya yang berharga demi untuk mengikut Yesus. Inilah yang menjadi sorotan kita dalam renungan harian ini. Semua ini dimulai dari respon seorang nelayan yang mau mengatakan ya ketika bertemu dengan Tuhan. Kita semua sudah bertemu dengan Tuhan, sudah menikmati penembusan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Darahnya tercurah di salib di Golgota. Apakah Anda mau memberitakan Injil seperti itu? Saudara-saudara, jika kita tidak memberitakan Injil tersebut, maka generasi masa mendatang tidak akan menerima Injil Kristus lagi. Kita pasti akan berhutang kepada generasi yang akan datang. Karena itu, sangat diperlukan respons dari kita sebagaimana Petrus merespons panggilan Tuhan. Penginjilan ibarat memperkenalkan sebuah produk kepada orang lain atau memperkenalkan, misalkan kalau kita terkilir, kita mendapatkan seorang tukang urut, dan dari sana kita mendapatkan kesembuhan. Maka jika kita bertemu dengan orang lain yang sedang terkilir, kita akan menceritakan bahwa kita pernah bertemu dengan seorang tukang urut, memberitahu alamatnya,
memberitahu proses-proses yang Dia kerjakan sehingga kita bisa sembuh. Berharap orang yang terkilir atau keluarganya membawa juga ke tempat di mana kita pernah menerima kesembuhan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika menceritakan tentang kehebatan tukang urut, kita begitu bersemangat, sedangkan menceritakan tentang kehebatan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, kita kurang bersemangat? Bukankah firman Tuhan, Injil Tuhan, jauh lebih hebat dan berkuasa dari segala produk-produk dunia? Injil bisa membawa orang untuk menemukan Tuhan, sehingga seseorang bisa mengerti tentang dan arti hidup yang sesungguhnya. Namun, ada banyak orang yang sepertinya terlihat mengikut Yesus, tetapi sebenarnya masih perlu dipertanyakan tentang kepengikutannya. Misalnya, orang Kristen yang begitu fanatik pada gerejanya sendiri. Kalau ia pergi ke luar kota, ia tidak mau pergi ke gereja lain, kalau tidak yang semerek dengan gerejanya. Orang seperti ini pengikut Yesus Kristus atau pengikut gereja kah? Yang kedua, orang Kristen yang fanatik kepada pendeta tertentu. Memang itu baik demi menghindarkan dari para pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Karena salah memilih pendeta, bisa salah juga mendapatkan ajaran tentang Kristus. Tetapi masalahnya, jika pendeta itu tidak berkhotbah, maka seseorang ini dia tidak mengikuti ibadah, karena dia selalu menginginkan pendeta yang dipilihnya tersebut menjadi pengkhotbah. Dia seseorang yang seperti itu tidaklah pengikut Kristus, tetapi pengikut pendeta. Yang ketiga, orang Kristen yang menjadi Kristen karena orang tuanya, karena saudara-saudaranya Kristen, atau mungkin karena diajak pacarnya beribadah. Seseorang yang seperti itu bukan pengikut Kristus, tetapi pengikut keluarga, pengikut orang tua, atau bahkan pengikut pacar. Apakah saudara betul-betul mengikuti Kristus? Maukah Anda Tuhan pakai untuk memberitakan Injil? Petrus meninggalkan pekerjaannya dan hartanya, nelayan dan perahunya, dan pergi mengikut Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terpujilah nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau memberi kami berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur, karena Tuhan memberi kami terang-Mu untuk menerangi jalan hidup kami menuju kehidupan. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu, dan meyakinkan kami tentang kehidupan kekal. Bukalah pintu Injil-Mu kepada bangsa-bangsa, agar mereka juga menerima berita keselamatan itu. Injil
harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Karena itu berilah keberanian dan kesediaan kepada setiap orang percaya, agar mereka memberitakan Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya dan yang belum mengenal namanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 233 ayat 6. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.